Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di kanal YouTube MB, tempat kita bersama-sama menumbuhkan kecintaan terhadap negeri dengan memelihara warisan budaya leluhur Nusantara. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang masih menjadi bahan diskusi hingga saat ini, yaitu polemik nasab Ba'alawi. Polemik ini berkaitan dengan garis keturunan para habaib yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui jalur Ahmad al-Muhajir. Beberapa pihak meragukan validitas nasab ini, sementara yang lain mempertahankannya berdasarkan bukti-bukti historis dan tradisi yang ada. Mari kita simak diskusi selengkapnya untuk memahami berbagai perspektif terkait polemik nasab Ba'alawi ini. Gimana ya Imat? Ada tanggapan tentang Maimun Al-Qadda? Memang di dalam tradisi penulisan Balawi yang dimulai pada 895 Hijriah, itu kalau di dalam tradisi penulisan Yahudi itu ada yang disebut pseudo-epigrapha. Pseudo-epigrapha itu adalah sebuah kitab yang ditulis masa kini, kemudian diatribusikan atau disubstitusikan orang yang ada pada masa lalu. Itu berlomba antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis untuk menciptakan sebuah buku-buku yang saling berlomba bahwa ini ditemukan oleh mereka. Padahal buku-buku ini ditulis oleh mereka, diatribusikan bahwa ini ditulis pada zaman Yesus misalnya, atau ditulis pada zaman Musa gitu. Itu ada buku seperti Mazmur Solomon, Adam and Eve, Adam dan Hawa. Itu buku-buku yang masuk dalam kategori pseudo-epigrapha, yaitu buku-buku yang disubstitusikan, ditulis seakan-akan pada zaman Yesus atau pada zaman sebelum Yesus, anak-anak muridnya Musa. Padahal buku-buku itu hanya buku-buku saling berlomba hegemoni, persaingan antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis. Kemudian muncul lagi Yahudi Parisi, ya. Itu mereka saling membuat buku-buku palsu. Nah, kemudian dapat dibongkar itu baru pada masa modern ini. Jadi buku-buku itu yang sudah lama diyakini sebagai sebuah kitab suci atau bagian dari kitab suci, tetapi sebenarnya hanya merupakan tahrif, hanya merupakan tazyif, sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini untuk memperkuat posisi kesejarahan mereka yang masing-masing bersaing di hari ini. Dan ini ternyata diambil secara adopsi oleh Ba'alawi itu di abad 9 untuk merampas hegemoni keagamaan, religiusitas Islam di masa kini. Mereka membuat sejarah-sejarah untuk menjadikan posisi keturunannya dari orang yang diciptakan di masa lalu itu agar melebihi orang-orang yang ada di masanya. Di Tarim itu, sebelum Balawi muncul itu muncul ulama-ulama besar dari suku-suku yang ada di Hadramaut. Sebelum ada Balawi, muncul ulama-ulama besar. Sebelum abad 5? Sebelum abad kedatangan mereka itu, pengakuannya itu abad 9. Kedatangannya itu menurut saya itu sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Hanya dari situ saja. Kemudian ulama-ulama yang ada di rentang waktu abad ke-5 Hijriah, ke-4 sampai ke-9, itu masih muncul banyak sekali ulama-ulama dari Bafadal, dari Bahurmuz, dari Al-Yafi'i, dari Az-Zabidi, dari Al-Qatiri, dan banyak suku-suku yang ada di Yaman. Tapi kemudian ketika hegemoni religiusitas ini diciptakan oleh Balawi pada abad 9, semuanya runtuh. Ilmu pengetahuan yang dulunya bukan hanya berbasis pengetahuan sufistik, tetapi merambah kepada ilmu nahwu, fikih, usul fikih, falsafi, ilmu kalam, kedokteran. Itu kemudian di abad 9, orang-orang Yaman itu jadi orang-orang bodoh. Mulai abad 9 hanya bicara tentang tasawuf. Dan tasawufnya pun kemudian mengkerucut semakin jauh dari abad 9 hanya kepada
menjadi anak buah Balawi. Jadi Balawi yang bukan siapa-siapa di masa lalu, dengan menciptakan di abad 9 tokoh-tokoh masa lalu yang fiktif, kemudian keturunan dalam tanda kutip, bukan keturunan sebenarnya, orang-orang yang menciptakan tokoh di masa lalu itu, Fakih Muqaddam misalnya, kemudian mengurut bahwa saya keturunan Fakih Muqaddam yang diciptakan, bahwa tokohnya itu adalah orang besar, wali agung, padahal nggak ada orangnya. Kemudian dengan itu mereka merebut otoritas keagamaan yang ada di Hadramaut, yang ada di Yaman. Yang tidak bisa dikuasai itu Son'a, sampai sekarang tidak bisa dikuasai. Kenapa tidak bisa dikuasai? Karena di situ ada keturunan Nabi yang secara ilmu nasab dan ilmu sejarah lebih otoritatif dan lebih otentik daripada kaum Ba'alawi ini. Jadi mereka menciptakan kesejarahan yang begitu luar biasa tentang leluhur mereka yang fiktif itu, kemudian bisa membodohi orang-orang Yaman yang dikenal orang-orang cerdas di masa lalu, orang-orang Hadramaut yang telah melahirkan ulama-ulama besar, baik dari Mu'tazilah, dari Ibadiyah, Khawarij, dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu di Hadramaut itu dulunya bukan madhab mayoritas Ahli Sunnah, tapi di situ ada Ibadiyah atau Abadiyah, ada orang-orang yang semi Khawarij, tetapi cerdas, mampu menciptakan kitab-kitab yang luar biasa yang sampai hari ini masih bisa untuk diberikan ditarik manfaat untuk dikaji, walaupun sudah berbeda madhab. Mu'tazilah pun sangat luar biasa itu di Hadramaut. Tetapi kemudian semuanya hilang hanya oleh sebuah pengakuan fiktif, bahwa misalnya Abu Bakar As-Sakran itu menulis dalam kitab Al-Burqahnya bahwa ada seorang ulama besar di Hadramaut, bukan dari Balawi disebutkan, siapa namanya saya lupa, bermimpi bertemu Rasulullah. Kemudian Rasulullah menitipkan kepada orang-orang Hadramaut agar jangan sembarangan dengan kaum Ba'alawi. Siapa yang mencintainya dia mencintaiku, siapa yang membencinya dia membenci aku. Dari situ lama-kelamaan, walaupun tidak dipercaya ketika mereka menyebutkan pertama kali itu dalam kitab-kitabnya, pada masanya nggak ada yang percaya. Tapi dengan berjalannya waktu, kitab ini kan masih terus ada. Ini meninggal semua satu generasi, ganti generasi yang lebih lemah, yang sudah dikuasai berbagai macam kejiwaannya, psikologinya. Kemudian di masa berikutnya di abad 10, abad 11 sampai hari ini, itu masyayikh yang ada di Hadramaut merasa dirinya lebih rendah dari Balawi. Walaupun sebenarnya mereka lah ulama-ulama besar, keturunan ulama-ulama besar masa lalu. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu Al-Janadi wafat 732 itu memberikan kabar kepada kita bahwa di Tarim itu ada ulama-ulama besar yang dibunuh oleh penguasa masa itu. Apakah ada nama Balawi situ? Tidak ada. Jadi ulama-ulama itu pada abad ke-5 ke-6 itu banyak yang bertentangan dengan para penguasa karena ingin mempertahankan dan membela rakyat, kemudian sampai dieksekusi oleh para penguasa. Penguasanya itu bukan dari Hadramaut, dari luar. Apakah ada nama-nama Balawi itu dari nama ulama-ulama yang disebutkan Al-Janadi? Tidak ada. Itu sebuah bukti bahwa Balawi belum ada di abad ke-5. Begitu pula di abad ke-6. Begitu pula di abad ke-7. Begitu pula di abad ke-8. Beritanya tidak ada. Tetapi dari begitu banyaknya sudah Balawi yang ada di abad 9 Hijriah itu membuktikan mereka itu berangsur-angsur datang pada abad 8. Pada abad 8 mereka datang dari sekitar Hadramaut itu. Jadi mereka mungkin dulunya ada di tetangga Hadramaut. Kemudian karena melihat orang Hadramaut kok ketika ada orang ngaku cucu Nabi menghormati, pindah mereka ke situ. Nah, itulah yang saya dapatkan semakin hari mengkaji nasab Balawi ini semakin terbuka lebar bahwa memang mereka bukan siapa-siapa di Yaman. Mereka mampu menjadikan diri mereka itu sekarang mempunyai otoritas, terutama di sebagian Tarim. Itu hanya bermodal menciptakan kesejarahan palsu yang disubstitusikan orang di masa lalu. Siapa orang yang bisa mengatakan bahwa Fakih Muqaddam Ba'alawi pernah ada di alam dunia? Nggak bakal ada. Dia katanya 653 Hijriah wafat. Siapa yang mampu membawa kitab yang banyak itu di Yaman, yang ditulis oleh ulama-ulama Yaman, yang katanya Fakih Muqaddam ada di tahun itu 653 Hijriah, di mana ulama-ulama Muslim Al-Haji, kemudian Tabaqat Fuqaha'il Yaman di situ diciptakan. Siapa yang berani atau yang mampu untuk membawakan satu berita tentang Fakih Muqaddam ada di Tarim? Tidak ada. Kenapa? Karena memang dia nggak pernah ada di situ.
Nggak pernah ada itu di Tahrim orang bernama Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali bin Sohib Mirbat, itu nggak ada. Lalu kenapa dia beritakan pada abad berikutnya sebagai ulama besar? Sebenarnya di abad pertama kali Ba'alawi mengaku sebagai turun Nabi, Faqih Muqaddam itu tidak terlalu dibesar-besarkan begitu. Tapi semakin lama waktu berjalan, Abu Bakar As-Sakran menulis bahwa Faqih Muqaddam itu orang yang didahulukan kalau mau berziarah ke makam Tahrim. Begitu aja. Kemudian dia pernah ketemu dengan seorang ulama namanya, bukan bertemu, mengirim surat pada Sa'duddin Ad-Dhifari. Pengakuan-pengakuan itu karena Sa'duddin Ad-Dhifari ini ulama besar. Di mana ini kata Al-Sakran, supaya nama-nama leluhur kita yang fiktif itu seakan-akan betul pernah ada. Maka diciptakanlah sebuah kreasi bahwa dia pernah mengirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Dibikin contoh suratnya itu palsunya itu. Kemudian orang hari ini memperdebatkan tentang surat itu. Karena suratnya itu mengaku dia pernah mi'raj 70 kali. Di surat yang dikirimkan Faqih Muqaddam yang dikarang oleh ulama abad 11, Al-Masra'ur Rawi, kemudian Al-Ghurar di abad ke-10, 960 Hijriah. Kemudian Syarhul Ainiyah di abad yang baru belakangan ini. Diciptakan suratnya dan sebagainya. Siapa orang yang pernah bisa membawakan bahwa Sa'duddin Ad-Dhifari pernah mempunyai murid namanya Faqih Muqaddam? Tidak ada. Siapa dari seberang sana? Seberang sana kan ada Sa'duddin Ad-Dhifari dengan kesejarahannya yang sudah begitu matang. Yang pernah mengkonfirmasi Sa'duddin Ad-Dhifari pernah menerima surat dari Faqih Muqaddam? Tidak ada. Karena Faqih Muqaddam tidak pernah ada dan dia tidak pernah ngirim surat kepada Sa'duddin Ad-Dhifari. Jadi perdebatan sekarang ini terjebak ke dalam perdebatan yang sebenarnya tidak ada. La yutalabu linnafi ad-dalil. Tidak bisa dituntut orang yang menafikan itu dalilnya. Tapi klaim dari orang yang mengaku itu ada, yang harus membuktikan mana dalilnya. Dr. Sugeng Sugiharto pernah mengatakan, semakin besar sebuah klaim, maka tanggung jawab untuk membawa buktinya juga lebih besar. Nah sekarang mereka bawa bukti apa bahwa Faqih Muqaddam pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Semuanya berita orang yang ada di 653 Hijriah itu hanya bermodal kitab yang ada di 895 Hijriah. Ada orang lagi namanya Muhammad Sohib Mirbat dari leluhur mereka, kakeknya Faqih Muqaddam, katanya ulama besar yang membawa madhab Syafi'i ke Yaman. Siapa orang yang dapat memberikan bukti bahwa Muhammad Sohib Mirbat ini pernah ada di alam dunia? Tidak ada. Sedangkan Muhammad Sohib Mirbat itu 560 Hijriah itu hidupnya berbarengan dengan Muhammad Ali Al-Qal'i. Muhammad bin Ali Al-Qal'i ini ulama besar yang ada di Dhifar. Dulu masuk Yaman, sekarang masuknya Oman. Nah, di dalam buku-buku primer, sumber-sumber sejaman, dikatakan bahwa ulama yang menyebarkan madhab Syafi'i di Yaman adalah Muhammad bin Ali Al-Qal'i. Dia punya Syarah Muhadzab. Dia punya kitab-kitab fikih. Ibnu Hajar mengutip namanya Muhammad bin Ali Al-Qal'i, membuktikan bahwa sosok ini memang pernah ada. Lalu seorang Ba'alawi yang ada di abad 9 mencatat bahwa Muhammad bin Ali Al-Qal'i berguru kepada Muhammad Sohib Mirbat. Hebat enggak nih? Lah Muhammad bin Ali Al-Qal'i-nya ditulis muridnya siapa saja. Dalam kitab As-Suluk ada murid-muridnya Muhammad bin Ali Al-Qal'i siapa saja. Tapi tidak disebutkan dia punya murid bernama Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam. Gak ada itu muridnya namanya Faqih Muqaddam. Lalu lagi pengakuan bahwa Faqih Muqaddam pernah berguru hadis kepada Ali Abil Hasan bin Jadid yang mengarang kitab Al-Arba'in. Kitab Al-Arba'in atau siapa namanya ini, Ali Abul Hasan bin Jadid, tokoh yang historis. Dia dicatat dalam As-Suluk 732 Hijriah. Tetapi ketika diurutkan oleh Al-Janadi nama murid-muridnya siapa, tidak ada namanya seorang yang bernama Faqih Muqaddam disebut sebagai murid daripada Ali Abil Hasan bin Jadid. Gimana ya Iman? Ada tanggapan tentang Maimun Al-Qaddah? Memang di dalam tradisi penulisan Ba'alawi yang dimulai pada 895 Hijriah, itu kalau di dalam tradisi penulisan Yahudi itu ada yang disebut pseudo-epigrapha. Pseudo-epigrapha itu adalah sebuah kitab yang ditulis masa kini, kemudian diatribusikan atau disubstitusikan orang yang ada pada masa lalu. Itu berlomba antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis untuk menciptakan sebuah buku-buku yang
saling berlomba bahwa ini ditemukan oleh mereka. Padahal buku-buku ini ditulis oleh mereka, diatribusikan bahwa ini ditulis pada zaman Yesus misalnya, atau ditulis pada zaman Musa gitu. Itu ada buku seperti Mazmur Solomon, Adam and Eve, Adam dan Hawa. Itu buku-buku yang masuk dalam kategori pseudoepigrapha, yaitu buku-buku yang disubstitusikan, ditulis seakan-akan pada zaman Yesus atau pada zaman sebelum Yesus, anak-anak muridnya Musa. Padahal buku-buku itu hanya buku-buku saling berlomba hegemoni, persaingan antara Yahudi Palestina dengan Yahudi Helenis. Kemudian muncul lagi Yahudi Parisi, ya. Itu mereka saling membuat buku-buku palsu. Nah, kemudian dapat dibongkar itu baru pada masa modern ini. Jadi buku-buku itu yang sudah lama diyakini sebagai sebuah kitab suci atau bagian dari kitab suci, tetapi sebenarnya hanya merupakan tahrif, hanya merupakan tazyif, sebuah pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang masa kini untuk memperkuat posisi kesejarahan mereka yang masing-masing bersaing di hari ini. Dan ini ternyata diambil secara adopsi oleh Ba'alawi itu di abad 9 untuk merampas hegemoni keagamaan, religiusitas Islam di masa kini. Mereka membuat sejarah-sejarah untuk menjadikan posisi keturunannya dari orang yang diciptakan di masa lalu itu agar melebihi orang-orang yang ada di masanya. Di Tarim itu, sebelum Ba'alawi muncul itu muncul ulama-ulama besar dari suku-suku yang ada di Hadramaut. Sebelum ada Ba'alawi, muncul ulama-ulama besar sebelum abad kedatangan mereka itu, pengakuannya itu abad 9. Kedatangannya itu menurut saya itu sekitar abad ke-7 atau ke-8 Hijriah. Hanya dari situ saja. Kemudian ulama-ulama yang ada di rentang waktu abad ke-5 Hijriah, ke-4 sampai ke-9, itu masih muncul banyak sekali ulama-ulama dari Bafadal, dari Bahurmuz, dari Al-Yafi'i, dari Az-Zabidi, dari Al-Qatiri, dan banyak suku-suku yang ada di pemirsa setiaku. Diskusi tentang badai polemik nasab oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Fuad Fleret, dan kawan-kawan. Semoga diskusi ini bisa mencerahkan kita semua, sehingga kita bisa menjaga kesucian nasab Rasulullah dengan penuh keyakinan akan kebenarannya. Apabila pemirsa ingin berkomentar, tulislah di kolom komentar dengan menggunakan diksi atau kata-kata yang baik, sesuai kebiasaan para leluhur Nusantara. Sampai jumpa pada video berikutnya.